Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang halal haram dalam kehidupan sosial. Dan sebelumnya kita membahas tentang beberapa ibadah yang dihapus di dalam Islam, yaitu ibadah zaman jahiliyah. Karena ibadah itu dianggap sebagai ibadah yang justru bertentangan dengan esensi ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita sebutkan bahwa ada ibadah salat kaum jahiliyah di dekat Ka'bah. Mereka salatnya sambil bertepuk tangan dan juga bersiul. Dan ini ada dua penafsiran ulama. Pertama, ada yang mengatakan bahwa itu sebagai bentuk mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mereka memang tidak niat ibadah, tapi tujuannya adalah untuk mengolok-olok daripada Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua, bahwa memang itu ibadah mereka. Jadi ibadahnya itu adalah sholat sambil bersiul dan bertepuk tangan. Nah, kemudian berikutnya adalah salah satu yang dihapus di dalam adat atau sosial jahiliyah ketika itu adalah at-tabanni yaitu mengaburkan nasab, mengangkat anak lalu kemudian nasabnya dikaburkan. Jadi sebenarnya mengangkat anak boleh gitu, tapi yang tidak boleh itu adalah mengaburkan nasabnya. Hal ini bisa kita lihat dalam kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pernah mengangkat seorang anak bernama Zaid. Jadi sebenarnya Nabi juga pernah mengangkat anak namanya Zaid. Waktu itu disandarkan, belum ada larangan ketika itu, artinya boleh saja mengangkat anak lalu kemudian nasabnya itu disandarkan kepada yang mengangkat. Makanya Zaid disandarkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad ketika itu, makanya menjadi Zaid bin Muhammad. Karena hal ini bisa mudarat, karena salah satu yang diperhatikan dalam Islam itu adalah terkait nasab. Jadi nasab itu sangat penting, sehingga kalau nasabnya kabur itu agak susah. Makanya nasab ini penting. Sebenarnya orang Arab juga memperhatikan nasab. Makanya kalau kita lihat nasab-nasab mereka itu justru jelas sampai beberapa keturunan. Kayak Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya, itu jelas. Dan begitu nasab-nasab diperhatikan. Nah, tapi ketika dilandaskan kepada nasab orang lain, maka disinilah nasab itu bisa kabur, tidak jelas. Maka kemudian dihapus di dalam Islam. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyandarkan Zaid kepada dirinya. Maka kemudian kembali Zaid itu disandarkan kepada ayah aslinya, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, jadi salah satu yang dilarang, karena terkait dengan masalah nasab. Dia ada beberapa konsekuensi terkait dengan masalah nasab ini, sehingga nasab itu tidak boleh dikaburkan. Pertama, kalau dia perempuan, kalau perempuan nasabnya tidak jelas, maka dia akan susah terkait dengan masalah pernikahan. Nanti karena perempuan kan wajib ada wali dalam mazhab atau mayoritas ulama.
mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik itu menikah harus pakai wali. Walaupun boleh diganti pakai wali hakim, tetapi ketika diwalikan oleh orang yang tidak jelas, maka di sini bisa bermasalah. Makanya di sini tidak boleh mengaburkan nasab. Makanya ketika mengangkat anak tidak boleh merahasiakan, tidak boleh merahasiakan orang tuanya, orang tua kandungnya. Jadi kita kadang-kadang karena khawatir balik, khawatir pulang ke orang tuanya, maka dirahasiakan. Sebenarnya tidak boleh, karena nanti bisa berkonsekuensi terkait dengan masalah pernikahan. Jadi mewalikan itu harus jelas, dalam perwalian itu harus jelas. Ada orang tuanya, kakeknya, adiknya, abangnya, adiknya, dan seterusnya. Ini ada urutan perwalian. Maka oleh karena itu harus jelas nasabnya. Jadi tidak boleh mengaburkan nasab. Maka oleh karena itu sangat diperhatikan dalam Islam bahwa nasab itu harus jelas. Makanya pernikahan harus jelas agar nasabnya juga jelas. Jadi ketika misalnya diwalikan oleh yang bukan walinya, ini bermasalah nanti. Makanya harus diperjelas di situ. Karena ini terkait dengan perwalian. Yang kedua terkait dengan nasab ini adalah berkaitan dengan pernikahan juga. Kalau tadi perwalian dalam pernikahan, kalau ini pernikahan itu sendiri. Kenapa ada orang-orang yang mana mereka diharamkan untuk menikah? Seperti misalnya saudara kandung, itu kan tidak boleh. Takutnya kalau nasabnya tidak jelas, ya siapa tahu yang dinikahi itu adalah saudara kandungnya misalnya. Dan itu pernah terjadi. Ada orang berpisah dengan saudara kandungnya, sudah berpisah lama, tiba-tiba mereka berjumpa dan menikah. Karena tidak tahu mereka itu adalah saudara kandung. Jadi makanya nasab itu sangat penting di dalam Islam. Yang ketiga, konsekuensi daripada nasab ini adalah al-irth. Jadi al-tawarus, saling mewarisi satu sama lain. Jadi salah satu sebab kewarisan itu adalah al-irth. Jadi sebab saling mewarisi diantaranya adalah karena ada hubungan nasab. Maka dalam kewarisan itu kan disebutkan bahwa yang mewarisi pertama adalah anak laki-laki, anak perempuan. Ini semua ahli waris jelas, anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan kalau sendiri dapat setengah, lebih dari satu dapat 2/3. Kalau bersama dengan saudara laki-laki, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka lidzakari mithlu hadzil unthayain, maka 1/2. Kalau anak laki-laki semua, maka ambil semuanya. Jadi jelas. Kalau satu anak sama anak laki-laki, perempuan ada, maka 1/2. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak bagi rata? Ya kalau yang laki-laki ikhlas ya bolehlah. Jadi warisan dibagi rata itu boleh, tapi dengan syarat yang punya hak lebih itu dia yang ikhlas. Karena pada intinya di sini adalah keikhlasan. Jadi yang punya hak lebih itu ikhlas. Jangankan bagi rata, ambil sendiri. Kalau yang lain ikhlas ya boleh. Misalnya yang 3 orang bersaudara, yang 2 tidak mau ngambil, serahkan kepada yang 1, boleh. Jadi tidak mengambil hak dalam kewarisan itu boleh. Takharud namanya, dia keluar, tidak mengambil sama sekali. Mungkin dia sudah merasa saya kan sudah cukup lah, maka berbagi kepada saudaranya. Jadi boleh. Kalau mengambil semuanya tidak boleh,
kalau tidak mengambil semuanya saja boleh, apalagi tidak mengambil hanya separuh atau sebagian. Jadi boleh bagi rata dalam waris itu boleh, tapi dengan syarat harus ada keikhlasan dari orang-orang yang punya hak lebih. Makanya dalam Islam nasab ini penting karena juga terkait dengan kewarisan anak. Bahkan ahli waris itu kan tidak hanya anak saja, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Kalau ada orang meninggal dia masih punya ayah, punya ibu, maka ayahnya ahli waris, ibunya juga ahli waris, nenek, kakek, cucu, saudara. Saudara itu ahli waris juga, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu semua ahli waris. Hanya saja kaidahnya kalau ada anak laki-laki maka seluruh saudara terhalang. Itu kaidah. Jadi kalau sudah ada anak laki-laki maka seluruh saudara terhalang. Jadi kalau saudara kita meninggal ada anak laki-laki, tidak usah berharap-harap lagi. Anggap aja sebagai sebagai ikut mendengar saja, ikut membantu menyelesaikan. Kenapa? Karena saudara itu terhalang otomatis oleh anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan tidak. Kalau ada yang meninggalkan satu anak perempuan, satu saudara laki-laki, maka setengah untuk anak perempuan, sisanya untuk saudara laki-laki. Atau misalnya dua anak perempuan, satu saudara laki-laki, maka 2/3 untuk dua anak perempuan, lebihnya adalah untuk saudara laki-laki. Nah, jadi kalau anak perempuan itu tidak menghalangi saudara, tapi anak laki-laki menghalangi. Jadi kalau ada anak laki-laki itu sudah selesai, saudara tidak dapat sama sekali. Tapi ada yang tidak bisa dihalangi oleh anak laki-laki, suami atau istri. Jadi dalam ilmu waris ini ada yang tidak pernah terhalang. Pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan, ketiga suami. Kalau ada istri meninggal maka suami pasti dapat. Cuman dapatnya itu antara seperempat dengan setengah. Bisa jadi setengah, bisa jadi seperempat. Kalau istri meninggal tidak meninggalkan anak, maka suami dapat setengah. Kalau meninggalkan anak, maka suami dapat seperempat. Istri tidak pernah terhalang. Kalau suami meninggal, maka istri otomatis dapat. Pasti dia. Anak tidak bisa menghalangi ibunya. Hanya saja antara seperempat dengan seperlapan. Kalau suami meninggal punya anak, maka istri dapat seperlapan. Kalau tidak punya anak, maka istri dapat seperempat. Nah, tapi di hukum kita ada istilah gonok ini. Jadi kalau meninggal suami istri, maka hartanya dibagi dua dulu, hasil pencarian bersama dibagi dua, separuh untuk warisan, separuh untuk yang hidup. Jadi kalau ada suami istri meninggal suaminya, maka hasil pencarian itu digabungkan dulu, barulah dibagi dua. 50% itulah jadi warisan, 50% jadi hak yang hidup. Misalnya istri yang hidup, berarti 50% untuk istri, 50% itulah jadi warisan. Dari 50% ini yang hidup ini dapat lagi. Misalnya istri dapat lagi dari 50%, dapat karena ada anak, maka dapat seperlapan. Maka dapatlah 50% plus seperlapan. Jadi begitu metode kewarisan kita. Jadi ada juga, ini dikit kali dapat istri. Ya kalau dilihat dari segi itu, ya. Tapi kalau sudah digodok gini, justru banyak jadinya. Karena godok gini dulu, baru kemudian dibagi warisan. Jadi istri tidak pernah terhalang, suami tidak pernah terhalang, ayah tidak pernah terhalang, ibu juga tidak pernah terhalang.
Makanya orang-orang ini tidak pernah terhalang dalam kewarisan. Anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, ayah, ibu. Ayah ibu di sini maksudnya adalah ayahnya yang meninggal. Jadi dia meninggal punya ayah, itu jadi ahli waris. Ibunya yang meninggal ahli waris juga. Jadi mereka tidak pernah terhalang. Nah, ini terkait dengan menetapkan nasab tadi. Jadi menetapkan nasab itu sangat penting. Sehingga ada orang-orang yang mana bapaknya meninggal karena dia anak daripada istri yang keberapa gitu, tidak jelas. Akhirnya setelah bapaknya meninggal, maka dia datang ke pengadilan untuk menetapkan nasab dia. Biar apa? Biar dapat warisan. Karena kalau tidak tetap dia sebagai nasabnya tidak tetap, maka tidak bisa diberikan harta waris. Jadi salah satu yang diperhatikan dalam Islam itu adalah nasab tadi, terkait dengan kewarisan. Jadi makanya kemudian tidak boleh mengaburkan nasab itu. Jadi mengangkat anak itu boleh, tetapi tidak boleh menyembunyikan nasabnya. Jadi bukan mengangkat anaknya yang tidak boleh. Kalau mengangkat anaknya tetap boleh, hanya saja mengaburkan nasabnya ini yang tidak boleh gitu. Nah, hanya saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tabani mengangkat anak. Pertama, bahwa boleh mendapatkan anak yang diangkat itu boleh dengan cuma-cuma. Maksudnya tanpa dibayar. Artinya apa? Artinya ya dia mungkin ada orang melahirkan, mungkin dia tidak mampu merawat, akhirnya diserahkan. Itu boleh. Jadi boleh dia menyerahkan. Jadi boleh orang tua boleh menyerahkan perawatan anaknya itu kepada orang lain untuk dirawat, untuk diasuh, itu boleh. Tetap yang tidak boleh itu adalah lari daripada tanggung jawab. Kalau menyerahkan dengan baik-baik, ini tidak ada masalah. Ini yang sering terjadi, dibuangnya. Nauzubillah. Ini merupakan kejahatan ya. Artinya dia hanya mau melahirkan tapi merawatnya tidak. Ini berdosa, melalaikan anak itu adalah tanggung jawab. Anak itu sebagai amanah. Ada pasangan-pasangan suami istri di mana mereka berharap anak dapat. Ini ada yang dapat malah dibuang. Di Pekanbaru ini ya, Bu. Boleh Bu, silakan. Iya. Ya ini apanya Bu? Yang disebut dengan mengangkat anak gitu. Jadi dia kalau dia menyerahkan anaknya itu dengan baik-baik tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kan adalah melalaikan, membuang tadi, itu yang berdosa. Nah, terkait dengan konsekuensi hukumnya, Bu. Jadi kalau anak angkat itu tidak menjadi ahli waris bagi yang mengangkatnya. Jadi si fulan mengangkat anak, maka dia punya anak angkat. Anak angkat tidak menjadi ahli waris, tapi bukan berarti tidak boleh mendapat harta. Boleh dengan cara yang lain, dengan cara hibah. Jadi kalau punya anak angkat dan punya harta, ya sebaiknya kasih hibah gitu. Apalagi kalau punya anak kandung juga. Kenapa? Takutnya nanti anak kandung tidak mau berbagi. Padahal anak angkat itu mungkin dia punya jasa juga, membantu juga, punya kontribusi juga. Maka dengan cara hibah bisa, Bu. Tapi kalau waris nanti dia tidak dapat tuh. Karena yang tadi kan kewarisan itu kan karena nasab, karena suami istri. Jadi dia bisa mewarisi karena ada
hubungan pernikahan atau karena ada hubungan keturunan. Nah, kalau anak angkat kan tidak ada tuh, tak masuk ke situ dia. Sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris. Tapi dengan cara apa? Dengan cara hibah. Makanya agar tidak terjadi persengketaan, perselisihan antara anak angkat dengan anak kandung, maka dihibahkanlah kepada anak angkat itu. Jadi boleh dengan cara hibah, tapi tentu persetujuan anak kandung juga gitu. Itu yang pertama, bisa dengan hibah. Yang kedua, kalau tidak dengan hibah, dengan wasiat. Jadi diwasiatkan, ini saya wasiatkan untuk anak angkat si fulan ini. Kalau wasiat tidak boleh lebih sepertiga, hanya boleh maksimal sepertiga. Jadi anak angkat tidak menjadi ahli waris, tapi bukan berarti tidak boleh diberi. Justru kadang-kadang dengan cara diberi hibah itu menjadi maslahat, dengan cara diberi wasiat itu menjadi maslahat. Gitu Bu. Gimana Bu? Dijualnya, Bu, ya sebenarnya bukan istilah menjual, karena menjual orang kan tidak boleh. Ya mungkin dia sebagai ganti lah gitu. Jadi apa namanya, ganti perawatan. Jadi yang dibayar itu jerih payahnya sebenarnya, jerih payah, bukan anaknya. Karena menjual sekarang itu tidak ada lagi budak, yang boleh diperjualbelikan itu kan budak. Nah sekarang ini tidak ada lagi istilah menjual orang, menjual manusia tidak ada, karena tidak ada perbudakan. Maka menjual orang itu tidak boleh. Maka tidak ada istilah menjual orang, tapi orang yang menyerahkan anaknya ini untuk dirawat, ya tadi kan, untuk dijadikan anak angkat, boleh dia menerima uang, bukan hasil penjualan. Tapi bisa jadi sebagai ganti daripada jerih payah dia gitu. Nah, kalaupun itu mesti terjadi, ya tapi ya agak ini juga itu, masa ya melahirkan. Tapi terkadang karena faktor ekonomi, faktor kesulitan hidup menyebabkan dia harus menyerahkan anaknya kepada orang untuk dirawat. Jadi kalau menyerahkan sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah nanti adalah ketika nasabnya itu tidak diperjelas. Nah, itu yang jadi problem. Tapi kalau kewarisan tadi, bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris. Gitu. Ada lagi Bu? Menyerahkan itu dalam artian pemberian boleh juga. Saya berikan dengan mana gitu. Apakah akadnya itu sah kayak di negara ini? Yes. Makanya sebenarnya begini Pak. Jadi karena orang ini bukan objeknya, bukan objek barang, sehingga dia tidak bisa menjadi objek akad jual beli, tidak bisa menjadi objek akad hibah. Jadi hanya sekedar menyerahkan untuk dirawat, bukan diberikan. Makanya yang merawat ini pun, yang merawat tidak memiliki anak itu, maka tetap secara nasab disandarkan kepada orang tua aslinya. Jadi yang mengangkat ini hanya merawat saja, menjaga saja, itu saja Pak. Dia tidak memiliki. Tetap yang punya anak itu adalah orang tua kandung gitu. Karena tidak ada yang pindah, kepemilikan itu tidak ada yang pindah. Kalau konsekuensinya, kalau dia bisa menjadi objek hibah, ketika dikasihkan kan pindah itu nasabnya mestinya. Ini tidak Pak. Kenapa? Karena orang tidak bisa menjadi objek jual beli, tidak bisa menjadi objek daripada hibah. Maka yang diserahkan apanya? Merawat, diserahkan perawatannya, nafkahnya, itu saja Pak. Jadi sebenarnya yang mengangkat anak ini itu hanya berbuat baik saja, menolong, merawatnya, membantulah yang punya anak itu sebenarnya. Yang hakikatnya begitu dia Pak. Dia hanya membantu mengasuhnya, menolongnya gitu. Jadi tidak ada
karena nasab tidak pindah. Maka tidak ada istilah dijual, dihibahkan, itu tidak ada. Diberikan tidak ada, dia tidak berlaku bagi orang. Yang seperti itu biasanya adalah objek benda, kebendaan, dan orang ini tidak masuk ini Pak, karena setiap orang itu punya kebebasan, merdeka. Beda dulu ketika masih ada perbudakan. Nah, kalau budak memang bisa itu Pak, budak itu diperjualbelikan, dihibahkan, bisa pindah tangan. Itu kalau budak. Tapi kalau orang tidak bisa. Kalau orang. Nah, maka yang terjadi ketika mengangkat anak, yang perlu dipahami ketika mengangkat anak hanya membantu merawat. Jadi hanya membantu merawat. Ya mungkin nanti yang mengangkat ini, ya mungkin dia bisa ya karena dia tidak punya anak, mungkin bisa sebagai pelipur lara lah gitu. Sebagai penghibur, bahwa dia ada anak di rumah, ada yang diasuh, ada yang dikasih nafkah, begitu dia. Jadi kalau perpindahan tidak ada, perpindahan nasab tidak bisa, tetap nasab aslinya itu kepada orang tua kandungnya gitu. Iya, makanya dari awal itu dia harus diperjelas Pak. Makanya kadang-kadang kita ini masih ada sisa-sisa jahiliyah gitu. Sisa-sisa jahiliyah, ya seperti perbudakan, itu kadang-kadang masih tersisa. Nah, sebenarnya kalau diperjelas dari awal bahwa mengangkat anak itu sekedar membantu merawat, membantu menafkahi, maka itu tidak pernah terjadi sebenarnya Pak. Karena memang yang mengangkat anak itu sudah niat dari awal tidak memiliki gitu Pak. Hanya sekedar membantu merawat saja. Jadi nanti anak itu kalau dia sudah besar tidak ada masalah. Bahkan karena dia tahu sejak kecil bahwa ini hanya orang tua angkat saja, orang tua aslinya itu ada, dia sejak kecil tahu, bisa jadi dia sejak kecil itu menghormati orang tua angkatnya, dan ketika itu terjadi penghormatan itu tidak hilang sampai dia besar, karena memang dia tahu gitu. Artinya itu memang karakternya. Berbeda nanti kalau dia tahunya ini orang tua angkatnya, orang tua kandungnya, tiba-tiba ketika sudah besar ternyata bukan. Nah, itu bisa berubah, karakternya bisa berubah gitu. Tapi kalau dia sejak kecil sudah tahu, dan dia tetap mau dirawat, dia tetap menghormati, justru bisa jadi sampai dewasa dia tetap menghargai dan menghormati. Nah, jadi kadang-kadang yang membuat anak angkat itu berubah karena faktor orang yang mengangkat juga Pak sebenarnya. Dirahasiakannya, disimpannya, takut dia. Akhirnya nanti ketika anak itu tahu dengan sendirinya, maka dia merasa justru dibohongi, sehingga dia kesal dengan yang mengangkat dia gitu. Nah, kalau dengan orang tuanya, dengan orang tua kandungnya kan bagaimanapun dia tetap sebagai orang tua kandung gitu. Dia punya hubungan gitu. Nah, tapi ada juga nih Pak kejadian bahwa dia dirawat oleh orang tua angkatnya. Nah, setelah dia dewasa, sudah besar, datang orang tua kandungnya. Dia datang, ini saya orang tua kandungmu katanya kan. Anak itu bilang, ya bapak pergi aja. Kenapa dulu membuang saya waktu kecil gitu. Nah, jadi dia tetap milih orang tua angkatnya gitu. Justru tidak mau dia ke orang tua kandungnya. Nah,
itu kan kembali kepada anak itu sendiri jadinya kan gitu Pak. Tapi kalau ada kejelasan dari awal bahwa dia hanya diasuh, dia hanya dibantu, dinafkahi, tapi ini hanya orang tua angkat dan ini orang tua kandung, orang tua asli, maka anak itu sejak kecil dia sudah bisa mengambil sikap. Nah, jadi bisa jadi dia tidak ada perubahan itu. Kalau dia menerima sejak kecil, maka justru nanti dia besar akan berterima kasih. Nah, dan itu banyak terjadi Pak. Dia menghormati kedua-duanya. Nah, jadi dia punya dua orang tua, dia punya orang tua angkat dan punya orang tua kandung. Nah, itu Pak. Jadi makanya dalam Islam itu intinya tidak boleh mengaburkan yang tidak boleh. Nah, jadi kalau sekedar mengangkat anak, menafkahi, merawat, itu kan saling tolong menolong satu sama lain. Itu sah-sah saja gitu Pak. Tidak ada masalah. Dan orang yang mengangkat anak itu jangan berharap lebih gitu. Jadi justru niatnya adalah untuk membantu menolong. Kalau dia niatnya membantu menolong, maka insya Allah akan diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ ketika dia membesarkan anak itu, merawat anak itu menjadi soleh, menjadi soleha, menjadi ahli ibadah, maka dia juga mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, jadi kalau dia membesarkan, apalagi mendidik, dapat ilmu bermanfaat, anak itu menjadi beribadah, menjadi bermanfaat, punya ilmu yang bermanfaat, maka orang tua angkat yang merawat tadi ini, yang menjaga, merawat, dapat pahala jariah juga, dapat pahala yang mengalir. Nah, kan itu salah satu yang diharapkan. Nah, karena salah satu pahala yang tidak pernah berhenti mengalir itu adalah dari anak yang soleh dan soleha. Wallahu a'lam. Nah, jadi intinya yang dihapuskan dalam Islam itu adalah mengaburkan nasabnya. Jadi membinkan itu. Jadi dia bukan orang tua angkatnya tapi dibinkan. Nah, ini sebagai pelajaran penting bahwa Nabi Muhammad zaman jahiliyah melakukan itu karena boleh, tidak larangan. Nah, tapi karena itu sangat berbahaya, sangat mudarat, banyak konsekuensi mudarat yang bisa terjadi seperti tadi pernikahan, kewarisan, maka kemudian dilarang di dalam Islam. Nah, karena Islam itu tidaklah melarang sesuatu kecuali karena hal itu mengandung mudarat. Itu wallahu a'lam. Nah, jadi intinya dilarang di dalam Islam karena mengandung mudarat, bisa menyebabkan pada hal-hal yang tidak baik, sehingga mengaburkan nasab itu dilarang. Dan kemudian juga nasab itu merupakan kemuliaan. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu yang menjadi kebanggaan seseorang itu biasanya adalah dari segi nasabnya. Nah, jadi nasab itu adalah kebanggaan. Maksudnya kebanggaan di sini adalah kita merasa bangga ketika nasab kita jelas. Nah, walaupun mungkin ya nasab ini kan, dan Nabi kan sudah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan non Arab. Intinya bahwa yang paling baik itu adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, karena pada hari ini kan lagi ribut-ribut masalah nasab nih. Nasab Habib lah, nasab inilah. Jadi sebenarnya untuk masalah nasab ini itu sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah. Kita tidak bisa memilih lahir dari nasab yang mana, dari mana, tapi Allah sudah memberikan kriteria bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jadi bentuk kebanggaan kita itu adalah nasab kita jelas. Nah, karena kita tidak bisa memilih. Nah, tapi kita merasa bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan nasab di mana dilahirkan di keluarga yang baik-baik. Orang tua kita orang tua yang baik, sebagai muslim, orang beriman, itu sebagai kesyukuran. Tapi bukan berarti yang lahir dari kalau dia muslim, orang tuanya tidak muslim, kemudian nasabnya menjadi tidak baik, itu bukan berarti begitu. Tapi nasab itu adalah sebagai ketentuan Allah, kudrat, takdir. Jadi kita tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, ya mungkin memilih yang terbaik kan gitu. Maka itu salah satu ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga
nasab itu juga berkaitan ada hukumnya. Makanya seperti keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Jadi ada konsekuensinya juga. Maka perlu untuk diperjelas. Pada hakikatnya sebenarnya kita ini kan semua keturunan Nabi kan, keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya kan. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Setiap kalian itu berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu berasal daripada tanah. Jadi yang menyatukan kita ini sebagai manusia, bahwa kita semua berasal dari Nabi Adam dan Adam berasal dari tanah. La farqa baina Arabiyyin wa Ajami. Tidak ada perbedaan orang Arab dengan non Arab. Yang membedakan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga nasab itu sangat penting, dan itu sebagai wasilah bagi kita menjadi orang-orang yang jelas kedudukannya. Kemudian yang kedua, nasab itu penting, tetapi yang lebih penting adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Islam. Wallahu taala a'la wa a'lam.